Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu wa syarihu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim fid dharaini amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabus Syiyam. Jadi atas permintaan banyak dari teman-teman untuk menerangkan bab puasa, maka kita langsung melangkah ke bab puasa karena banyaknya permintaan. Kitabus Syiyam, bab tentang menerangkan tentang puasa. Wa huwa as-shaumu lughatan imsakun. Puasa itu menurut bahasa adalah menahan. Ya, menahan dari makan, tidak minum, dan menahan yang lainnya. Langsung wasara itu wujubi siyami. Syarat wajibnya puasa. Jadi syarat seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa syarat itu adalah sesuatu yang dikerjakan di luar ibadah. Jadi sebelum kita masuk kepada puasa, melakukan puasa, maka kita harus memenuhi syaratnya terlebih dahulu. Ketika syarat sudah dipenuhi, berarti kita langsung masuk kepada fardu. Ketika syarat ini tidak dipenuhi, maka kita tidak wajib untuk melakukan puasa. Wasara itu wujubi siyami, syarat wajibnya puasa itu salah satu asya, itu ada 3. Al-awwalu al-islamu. Yang pertama, syarat daripada puasa itu adalah Islam. Walau fi ma madha fala yajibu 'alal kafiri al-asli wujuban mutalabati kama marra fi shalat. Jadi syarat wajibnya puasa itu adalah Islam. Fala yajibu 'alal kafir, maka puasa itu tidak wajib dilakukan oleh orang kafir. Jadi kalau sampean itu merasa orang Islam, maka sampean itu diwajibkan untuk melakukan puasa. Berarti satu syarat sudah dipenuhi, tinggal 2 syarat lagi. Kalau cuma syarat satu saja, maka dia tidak wajib puasa, cuma Islam saja. Akan tetapi syarat yang kedua dan yang ketiga itu tidak dilakukan. Wasani al-buluhu, yang nomor 2 adalah baligh. Fala yajibu 'ala sobiyin, maka tidak diwajibkan berpuasa bagi anak yang kecil yang belum cukup umur. Anak kecil yang belum cukup umur, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Fala yajibu 'ala sobiyin, dia tidak wajib melakukan puasa untuk anak kecil. Islam akan tetapi umurnya belum cukup, maka tidak wajib. Wasalisu al-aqlu, yang nomor 3 adalah al-aqlu, mempunyai akal, akalnya sehat. Wala yajibu 'ala majnunin, maka tidak diwajibkan puasa untuk orang gila. Jadi 3 syarat ini harus dipenuhi. Islam saja tanpa adanya baligh, tanpa adanya punya akal yang sehat, yang waras, maka dia tidak wajib untuk puasa. Islam sudah baligh, sudah cukup umurnya sudah baligh, sudah dewasa, akan tetapi akalnya seperti orang gila, maka dia tidak wajib. Berarti harus akalnya syaratnya ini harus 3. Kalau tidak cuman salah satunya, cuman 2 atau 1, maka tidak wajib. Baligh, dia punya akal, baligh, dan dia akalnya akal waras, akan tetapi dia bukan orang Islam, maka tidak wajib. Jadi syarat wajibnya puasa itu harus memenuhi pada 3 hal ini. Yang pertama Islam, fala yajibu 'alal kafir, tidak diwajibkan untuk orang kafir. Wal bulughu, yang kedua adalah baligh, fala yajibu 'ala sobiyin, tidak diwajibkan puasa untuk anak kecil.
Wasali soal aklu, mempunyai akal, fala yajibu ala majnunin, tidak diwajibkan puasa untuk orang gila. Seperti itu. Jadi kalau sampean itu sudah Islam, sudah balik, cukup umur dewasa dan punya akal, tidak gila, maka wajib hukumnya untuk puasa. Wajib untuk puasa tanpa alasan apapun, maka dia harus puasa. Illa idza asama bimazili aklihi min syarabin aw ghairi fayajibu wa yalzamu qada'uhu. Ketika orang itu sudah balik Islam, akan tetapi akalnya hilang dalam artian itu karena dia mabuk, maka dia tidak wajib puasa, akan tetapi wa yalzamuhu qada'uhu, maka dia wajib untuk mengqada'i. Seperti itu. Dia atau dalam keadaan sakit, Islam punya akal, balik akan tapi sakit, maka dia tidak wajib puasa, akan tetapi harus membayar, harus mengganti puasanya di hari yang lain. Seperti itu. Loh, dia itu Islam, dia balik, dia punya akal, atau akan tetapi dalam keadaan haid, maka dia tidak wajib puasa. Akan tetapi walzamuhu qada'uhu, maka dia wajib untuk mengqada', mengganti puasa yang dia tinggalkan di di hari yang lain. Seperti itu. Wa faraidu shaumi arba'at asya. Fardunya puasa itu ada 4. Yang pertama adalah al-awwalu an-niyatu. Yang pertama adalah niat. Puasa itu niat. Wa mahalluha al-qalbu. Tempatnya niat itu di hati, bukan di mulut. Wala takfi bil lisan, tidak cukup kita itu niat hanya dengan lisan. Qat'an itu kelawan pasti. Wala yastaratu atalafudu biha qat'an. Kama qalahu fir raudhah, seperti yang dikatakan Imam Nawawi di kitab Raudhah, wala yastaratu at-talaffudu biha, tidak disyaratkan seseorang berpuasa itu mengucapkan, itu tidak disyaratkan. Semisal gini, ada seseorang selesai tarawih, dia kan kalau selesai tarawih kan dia nawaitu bersama membaca niat bersama-sama, nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Lah orang yang setelah tarawih mengucapkan nawaitu sama godin sampai akhir itu tidak dikatakan niat. Akan tetapi ketika dia sudah mengatakan nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala, dia ucapkan itu, setelah dia mengucapkan itu, dia niatkan lagi dalam hatinya bahwa saya akan puasa besok di bulan Ramadan lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Seperti itu. Berarti orang yang selesai tarawih, dia itu membaca niat bersama-sama nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan, itu tidak sah puasanya. Nah, terus bagaimana? Yang karena apa? Mahalluha al-qalbu, karena tempatnya niat itu ada di hati. Berarti ketika diucapkan itu tidak disyaratkan, bukan syarat itu ucapan itu. Ucapan itu hanya pengingat saja bahwa kita akan berpuasa, akan tetapi niatnya tetap di hati. Jadi selesai tarawih, orang-orang membaca nawaitu sama godin an adai fardhi syahri Ramadan hadisana lillahi ta'ala. Dia tidak niat lagi, tidak diucapkan lagi dalam hatinya, tidak diniatkan lagi di dalam hatinya, cuman hanya di lisannya saja. Maka fala takfi, maka itu tidak cukup. Berarti puasanya batal, alias ya tidak sah. Kenapa? Karena wa mahalluha al-qalbu wala takfi bil lisan qat'an wala istaratu at-talaffudu biha qat'an. Maka itu tidak disyaratkan mengucapkan seperti itu. Mengucapkan itu hanya untuk mengingatkan saja. Seperti sholat, Allahu sholli fardhul isya'i arba'atin, Allahu akbar. Akan tetapi dia tidak niat dalam hati, cuman usolli fardhul isya'i arba'atin, Allahu akbar. Tidak niat dalam hati, cuman diucapkan saja, maka tidak sah. Karena apa? Karena niat itu adanya di hati, bukan di mulut. Mulut itu hanya sebagai pengingat saja. Ini semoga apa yang saya sampaikan itu bisa difaham ya. Jadi niatnya itu hanya di hati, wala takfi bilisan, tidak cukup hanya untuk diucapkan saja. Jadi setelah tarawih selesai, nawaitu sama godin an adai, kita sama-sama dengan jamaah mengatakan itu,
setelah kita mengucapkan bersama-sama, lalu kita niatkan lagi dalam hati bahwa saya puasa besok di bulan Ramadan. Dengan bahasa Arab tidak masalah, bahasa Jawa tidak masalah. Yang penting tahu maksudnya bahwa kita akan berpuasa besok di bulan Ramadan, sudah cukup. Nah, itu sama godin anak ibadi sari Ramadan hadir sanah lillahi ta'ala. Niat saya puasa besok di bulan Ramadan. Di hati saja sudah cukup. Kalau diucapkan itu bukan niat itu namanya, itu adalah cuma talafut, pengucapan saja. Nah, saya kira bisa dipaham ya. Wasani ta'yinun niat. Yang kedua adalah menyatakan niat fil fardhi bi ayyan wiya kullalailatin in annahu shaimun ghadan an ramadhana. Nah, yang kedua adalah ta'yinun niat. Ta'yinun niat itu adalah menyatakan niat. Menyatakan niat. Niatnya itu dinyatakan bahwa saya sampai itu puasanya puasa apa. Kalau dalam fardu berarti puasa Ramadan, dikatakan Ramadan. Kalau sampai niat saya puasa, itu tidak cukup. Kenapa? Karena itu tidak takyin, tidak dinyatakan puasanya puasa bulan apa, Ramadan kah, puasa apa. Karena puasa itu banyak ya, macam-macam puasa itu banyak. Ada puasa yang karena dinadari, ada karena puasa itu membayar kafarot, kena denda lah, seperti itu harus dinyatakan. Semisal kita sholat duhur, ya katakan duhur, jangan cuma saya niat sholat. Sholat apa? Kalau tidak dinyatakan sholatnya sholat duhur, sholat isya, sholat asar, maka sholatnya tidak sah. Sama dengan niatnya puasa, bahwa kita itu adalah ta'yinun niat, menyatakan niat fil fardhi bi ayyan wiya kullalailatin annahu shaimun. Nah, seperti itu. Setiap malam kita itu harus sunat, harus diwajibkan untuk sunat. Ketika kita lupa untuk niat puasa, maka puasa kita tidak sah. Puasa kita tidak sah, percuma. Oleh lapar itu, tapi puasanya tidak sah, tidak menggugurkan kepada kewajiban. Nah, ini kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i. Ya kan, tetapi kalau madhabnya Imam Maliki mengatakan ketika orang itu berpuasa, maka cukuplah dia mengatakan saya niat puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Nah, ketika dia lupa tidak niat, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah dinyatakan bahwa dia sebulan sudah berpuasa. Akan tetapi itu di awal Ramadan, bukan sekarang. Kalau sekarang sampai mengatakan saya niat puasa sebulan penuh di bulan Ramadan, ikut madhabnya Maliki, ya tidak sah. Kenapa? Karena ini Ramadan sudah berjalan beberapa hari, kan itu sudah tidak satu bulan lagi. Jadi ketika besok puasa, kita niatkan sekarang, ikut madhabnya Imam Maliki sebentar, niat saya puasa di bulan Ramadan sebulan penuh, ikut madhabnya Maliki, Imam Maliki. Nah, ketika sampean besoknya itu tidak niat atau seterusnya tidak niat, maka puasa kita sah. Karena apa? Karena kita menyatakan bahwa kita ikut madhabnya Imam Maliki. Ketika tidak menyatakan madhabnya Imam Maliki, tidak boleh, harus katakan ikut madhabnya Maliki. Karena kalau Imam Syafi'i itu mengatakan niat itu setiap malam. Setiap malam itu kita harus niat. Seperti itu. Jadi niat itu tidak boleh, itu niat itu harus diinapkan, nginepno itu maksudnya bagaimana? Ketika fajar sudah muncul, subuh, kita tidak boleh niat. Jadi niat itu harus diletakkan di pada malam hari. Istilahnya nginap itu niat itu harus menginap. Menginap itu kan besok puasa. Nah, sekarang kita itu menyatakan bahwa kita niat. Lah, niat kita itu kan sudah nginep. Nah, kegunaan niat kita untuk besok, tapi sekarang diucapkan. Tapi ketika kita mengatakan pas subuh atau munculnya fajar, niat kita tidak nginep. Lah, kalau tidak nginep tidak bisa. Istilahnya begini, kalau kita itu tidak booking hotel, maka kita tidak bisa masuk, harus booking dulu. Nah, kalau kita langsung pesan, maka tidak bisa lah, kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita niatnya itu pas waktu besok, niatnya besok tidak boleh. Kalau besok niatnya sekarang, kalau lusa ya niatnya besok, seterusnya begitu.
Jadi niat itu harus dinyatakan pada malam hari. Sekiranya niat itu menginap, lah niat ini gunanya untuk besok, itu namanya menginapkan niat. Seperti itu. Niatnya harus diinapkan, dinginepno. Jadi namanya menginapkan berarti malam dia tidur, besok kan lah jalan, itu namanya nginep. Lah harus dinyatakan seperti itu. Nah, saya kira pahamlah kalau itu. Wasalisu, yang nomor 3 adalah al-imsaku an kulli muftirin minal akli wasyurbi wal jima. Yang nomor 3 adalah fardunya daripada puasa itu ada al-imsaku an kulli muftirin, menjaga, menahan dari setiap perkara yang membatalkan kepada puasa. Minal akli, ya, termasuk makan, wasyurbi lan minum, wal jima'i lan berhubungan suami istri. Nanti di belakang itu ada keterangan tentang sesuatu yang bisa membatalkan kepada kepada puasa. Nanti dijelaskan pada di kemudian hari di bab selanjutnya. Jadi yang nomor 3 itu adalah al-imsaku an kulli muftirin minal akli wasyurbi wal jima. Jadi menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu adalah makan, minum, berhubungan suami istri, dan nanti lagi di belakang itu ada sesuatu hal-hal yang bisa membatalkan kepada puasa. Yang nomor 4, warrobi'u minasyuruti ma'rifatu torfain nahari. Ini kalau saya kira yang ini tidak perlu jelaskan, karena kita zamannya sekarang ini sudah ada yang mengingatkan bahwa kita sudah waktunya imsak. Nah, kalau zaman misal tidak ada yang mengingatkan, kita harus tahu ini waktunya imsak kapan, waktunya berbuka kapan, kita harus tahu. Tapi sekarang kan sudah banyak di masjid-masjid siaran bahwa imsak kurang 10 menit, imsak kurang 1 menit, ini sudah waktunya imsak, gitu kan. Kita tidak usah mengambil yang ini karena ini sudah mudah di zaman sekarang kan, gampang. Nah, saya kira itulah tentang tentang syarat-syarat daripada niat dan fardunya daripada niat. Ketika fardu ini dilakukan ketika kita melaksanakan puasa. Fardu ini dilakukan ketika kita melaksanakan puasa. Kalau syarat dilaksanakan ketika kita belum puasa. Islam dulu, balik dulu, lalu punya akal dulu. Kalau sudah dipenuhi maka kita wajib puasa. Dengan alasan apapun kita tidak boleh untuk tidak berpuasa. Kecuali dalam keadaan sakit. Dia tidak boleh tidak berpuasa, akan tetapi dia harus mengganti di hari berikutnya. Nah, atau dia itu dalam keadaan mabuk, dia tidak akalnya hilang karena mabuk, maka dia tidak perlu berpuasa. Atau dalam keadaan haid, maka dia haram hukumnya puasa. Perempuan yang haid haram hukumnya puasa. Akan tetapi dia wajib untuk mengganti pada hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Saya kira seperti itu dulu ya apa yang bisa saya sampaikan. Ini ada pertanyaan dari Mas Tamam. Pilih kak cekak ya. Gus mau nanya, mohon pencerahannya dengan permasalahan saya. Saya adalah seorang satpam atau penjaga gudang, dan peraturan di perusahaan membuat kami tidak bisa melaksanakan ibadah taraweh. Yang jadi pertanyaan, apakah kami dapat keutamaan puasa atau bulan Ramadan? Dan apakah puasa kami diterima oleh Allah sedangkan kami tidak pernah taraweh karena pekerjaan kami? Terima kasih atas jawabannya. Semoga Allah selalu menjaga Gus dan keluarga. Ya, terima kasih, amin. Nah, begini, puasa itu adalah perkara wajib, taraweh itu adalah perkara sunnah. Sering saya katakan, jangan meninggalkan perkara wajib kecuali dengan perkara wajib. Taraweh itu adalah sunnah,
sampean mencari nafkah untuk anak istri itu wajib. Jadi sampean tidak tarawih itu tidak apa-apa. Kenapa? Karena sampean sudah melakukan kewajiban sampean sebagai kepala rumah tangga dengan adanya dengan pekerjaan yang sampean ketepatan itu shift malam. Yang penting sampean itu puasa, jangan sampai tidak puasa. Dan yang nomor 2, sampean harus menjaga sholatnya 5 waktu. Begitu. Lah kalau bisa sampean ini, kalau bisa, kalau sempat ya sampean sholat tarawih sendiri. Akan tapi jika sampean tidak bisa, tidak mampu, ya maka sampean cukup sholat isya saja. Apakah kita mendapatkan keutamaannya bulan Ramadan? Saya kira keutamaan bulan Ramadan itu bukan hanya tarawih. Begitu loh. Saya tidak bisa menjawab apakah kita dapat keutamaan apa tidak, itu urusan Allah, bukan wilayah saya kita mendapatkan begini ataukah begini puasanya tidak bukan urusan kita. Akan tetapi yang saya jawab di sini, ketika sampean itu tarawih itu hukumnya sunnah, sampean mencari nafkah untuk anak istri itu hukumnya wajib. Nah, sampean meninggalkan perkara sunnah, akan tetapi sampean melakukan perkara wajib, maka saya kira tidak masalah. Tak terawih 1 bulan tidak masalah. Yang penting sampean itu melakukan perkara wajib. Wong terawih sunnah kok, tidak terawih loh, puasa kita sah. Di sini tidak dijelaskan, tidak ada penjelasan yang membatalkan puasa itu adalah tidak melaksanakan terawih, tidak ada. Mutafak semua ulama mengatakan seperti itu. Meskipun kita tidak sholat fardu sekalipun, tidak sholat duhur, asar, isya sekalipun, puasa kita tetap sah. Akan tetapi kita punya urusan dengan Allah bahwa kita tidak melaksanakan sholat, itu beda lagi. Jangan lepaskan teks dari konteksnya. Ini pembahasan masalah puasa, dan puasa ini tidak pernah membahas masalah seseorang puasanya batal karena dia tidak sholat, tidak ada. Akan tetapi sampean ketika puasa tapi tidak sholat, itu urusannya sampean, itu urusan dengan Allah, urusan sampean karena tidak sholat, bukan karena tidak puasa. Puasanya sampean itu tetap dapat pahala, akan tetapi sampean dapat dosa karena tidak melaksanakan sholat fardu, bukan sholat tarawih loh, sholat fardu. Saya kira tidak masalah kalau sampean itu Bapak Tamam ini mengatakan saya tidak bisa tarawih karena pekerjaan, tidak masalah, karena sampean sudah menjadi seorang kepala rumah tangga dan bentuk daripada tanggung jawab sampean itu adalah kerja. Nah, seperti itu. Kalau tidak kerja, wah, tidak makan lah, dowo urusannya, dowo. Yang penting sampean itu puasa, masalah tarawih itu ya tidak usah diperdebatkan lah. Jangan kita mempersalahkan masalah tarawih kok. Tarawih kok golek sing cepet, golek sing suwe lho, ndak masalah yang cepet, yang penting sah. Yang cepet itu yang penting tumakninah, jangan seperti yang ada viral-viral Allahu Akbar, lah itu yang ndak boleh. Kalau cuma sekedar cepet-cepet biasa dan bisa diikuti ya ndak masalah kok. Sekarang itu kita lebih membahas kepada hal-hal yang sunnah. Yang sunnah ini yang dibahas. Posoan tidak terawih setahun sepisan. Loh iya, siapa yang tidak tahu setahun sepisan? Tapi kan ini pekerjaan. Kita jangan membebankan seseorang ini dengan terawih. Jangan gara-gara kita puasa ini jadi beban seseorang. Nggak usah. Yang penting dia sampean itu sudah puasa. Masalah tarawih sampean tidak terawih itu urusan sampean. Masalah sampean itu puasa tidak darusan itu urusan sampean. Tapi puasanya tetap sah. Tidak ada hukumnya puasa seperti itu. Jangan seperti orang-orang di TV. Oh, jangan marah, nanti puasanya batal. Loh, dari siapa batal? Tidak ada. Masih sampean ngamuk-ngamuk seperti orang gila, tetap puasanya sah. Jangan nangis nanti puasanya batal. Oh, tidak ada. Sampean nangis, sampai air matanya kering, tetap puasanya sah. Akan tetapi mengurangi pahala iya, makruh iya. Lah makruh itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, di sini perlunya kita ngaji. Nah, ngaji ngaji itu kalau bukan cuma dengar-dengar, akan tetapi memang benar-benar mendengar ya seperti ini. Jadi puasa tetaplah puasa ya. Nanti akan saya jelaskan di
di pengajian selanjutnya tentang sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Ketika yang sudah saya sebutkan itu tidak ada, apa yang sampean lakukan itu tidak ada di situ yang membatalkan puasa, berarti puasa sampean sudah sah. Cukup sudah. Tidak usah kita mempermasalahkan perkara yang sunnah seperti itu. Tidak ada urusan, tidak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita itu puasa sudah selesai. Kita puasa itu sudah bentuk kita, patuh kita sama Allah kok. Dan patuh seseorang itu kan tergantung manusianya. Kalau patuhnya ulama, ya puasa, tahajud, baca Quran, hatam Quran 1 hari, 2 hari, tarawehnya pakai kalau bisa 1 bulan itu hatam, ya itu ulama. Lah kalau kita puasa wis untung loh. Tarawih wis untung lah, kita tidak usah macam-macam. Saya kira seperti itu. Untuk Bapak Rusdi Tamam, silahkan sampean tetap puasa dan sampean tetap silahkan jaga gudangnya baik-baik. Sampean nanti pulang, sampean akhir tahun, sampean hari raya dapat THR dan THR-nya buat anak istri, itu sudah pahala, itu lebih besar pahala itu daripada tarawih. Nah, saya kira seperti itulah yang kita tidak usah mempermasalahkan sesuatu yang sunnah kok, sudahlah. Sesuatu yang bisa memberatkan itu yang itu hukumnya tidak wajib, jangan kita permasalahkan. Saya seperti itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salahnya atau ketidakcocokan apa yang saya sampaikan dengan pendapat Anda, ya ini namanya kepala manusia itu tidak beda, isi otaknya dan isi pemahamannya tentang kitab tidak sama. Saya kira seperti itu. Hadam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.